Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ainah Jawiyah. Di sini kita akan membahas mengenai institusi perpajakan di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pajak menurut lembaga pemungutnya itu ada dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat itu ditarik oleh pemerintah pusat ya dengan institusi DJP di bawah Kementerian Keuangan serta Bea Cukai ya di bawah Kementerian Keuangan juga. Kemudian pajak daerah, kepala daerah provinsi atau kabupaten kota dengan secara operasional dilakukan oleh dinas atau badan tertentu, Dispenda ya, Dinas Pendapatan Daerah. Nah, fungsi DJP itu sendiri menyiapkan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang pajak, kemudian melaksanakan kebijakan itu, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pajak, kemudian pemberian bimbingan teknis dan evaluasi ya kepada para WP di bidang pajak, dan yang terakhir melaksanakan administrasi di DJP. Nah, kalau secara umum atau secara garis besar, organisasi DJP dibagi menjadi kantor pusat dan kantor operasional, di mana di kantor pusat ada sekretaris DJP, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Kemudian di operasional ada mulai dari Kanwil, kemudian di bawahnya KPP, ada KP2KP, dan PPDDP. Nah, di mana KPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut sesuai dengan KMK nomor 443 KMK 01 2001 ya, pasal 31, bahwa KPP melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi, dan ekstensifikasi wajib pajak. Jadi ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi berarti potensi menggali WP baru, sedangkan intensifikasi berarti dari WP yang ada bagaimana penerimaan pajak lebih dimaksimalkan dari WP yang ada. Yang kedua adalah penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan atau SPT ya, surat pemberitahuan masa, SPT tahunan, SPT masa, serta berkas-berkas WP, kemudian pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPNBM, dan pajak lainnya, kemudian penatausahaan piutang pajak, restitusi, PPN, PPNBM, dan lain-lain, kemudian pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan, pengurangan sanksi pajak, penyuluhan dan konsultasi perpajakan, serta pelaksanaan administrasi. KPP itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama KPP WP besar untuk menangani WP skala nasional ya. Ada WP besar 1 sampai 4 dan letaknya di Jakarta. Kemudian ada KPP Watmat ya. Itu mau lingkupi WP dengan penghasilan cukup besar di wilayah regional ya. Kanwil seperti ada Kanwil di JP Jateng 1 ya. Contohnya. Kemudian ada KPP Pratama itu mengelola WP menengah ke bawah atau di luar WP ya, yang dikelola oleh KPP Matia dan KPP WP besar. Jadi ini sifatnya menengah ke bawah dan biasanya ada di kabupaten atau kota. Nah, kegiatannya adalah mengumpulkan, mencari, mengolah data, menetapkan, menerbitkan produk hukum, dan seterusnya. Kemudian ada KPP khusus, di sini KPP khusus BUMN, KPP khusus perusahaan penanaman modal asing atau PMA, ada KPP Badura, Badan Dana Orang Asing, serta perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pembagian-pembagiannya ini, siapa saja yang masuk ke masing-masing KPP khusus ini ada di peraturan DJP. Demikian sekilas mengenai institusi perpajakan yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.